Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah hari ini pada hari yang ke-16 Ramadan. Semoga kita nanti bisa kuat ya melaksanakan puasa ini sampai nanti di akhir Ramadan, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam Ramadan selanjutnya. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada khutbah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Baik, bagaimana kabarnya kalian, anak-anakku SMP IT Bakti Ibu Kota Madiun? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kultum hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang janganlah kalian sering-sering membicarakan kekurangan orang lain, atau dalam bahasa singkatnya adalah menggibah. Ya, jadi menggibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Di sini dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Terus kemudian ada yang bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika yang kita bicarakan itu adalah benar ada pada dirinya? Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab, ya, jika yang kalian bicarakan itu adalah benar pada dirinya, maka berarti kalian telah melaksanakan yang namanya ghibah. Ya. Tetapi jika apa yang kalian bicarakan itu tidak benar, berarti kalian telah telah menfitnahnya. Ya, jadi atau membicarakan kebohongannya. Makanya kita dilarang untuk membicarakan keburukan orang lain, ya, apalagi kalau keburukan itu tidak benar pada dirinya. Itu namanya nanti kita bisa memfitnah. Nah, di sini juga ada pada Quran surat Al-Hujurat, ya, ayat 11-12 yang artinya gini. Saya bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang memperolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, contoh menggibah itu seperti ya kita membicarakan keburukan orang lain, seperti kalau ibu-ibu yang sedang arisan itu kan ya. Mungkin nggak semuanya, tapi adalah yang mungkin di situ membicarakan keburukan orang lain dan seterusnya. Atau bahkan ketika kita sedang berkumpul dengan teman, ya, biasanya kan kita sering membicarakan orang lain, teman kita dan seterusnya. Nah, terus pertanyaannya nih, kira-kira ada nggak sih yang ghibah itu diperbolehkan? Nah, ternyata ada nggak kira-kira? Dan ternyata ada. Ya. Ada suatu ghibah itu yang diperbolehkan. Nah, yang pertama, ya, yang diperbolehkan itu adalah seorang hakim. Ya, contoh nih,
saksi, apakah kamu benar melihat perbuatan buruk orang ini dan ini. Nah kemudian saksi menjawab, sebenarnya sih saya melihat Pak Hakim, tapi saya takut menggibah. Nah itu gimana ya, si hakim itu kan nggak bisa menentukan keputusannya nanti gimana. Nah ini diperbolehkan ya, dalam persidangan hakim ini saksi diperbolehkan untuk membicarakan hal yang memang harus dibicarakan, itu diperbolehkan. Nah yang kedua ini yakni adalah untuk membicarakan sebuah hukum ya. Jadi misal Ustadz saya mau bertanya, ini teman saya ini melakukan ini, tapi saya nanti takutnya menggibah, itu gimana Ustadz? Nah, terus Ustadznya bingung ini ya mau jawab gimana, bahkan perkaranya pun nggak mau diceritakan ya, takutnya menggibah. Nah kalau seperti ini itu diperbolehkan ya, silakan nanti bertanya tentang hukumnya seperti ini tuh seperti apa, nah itu diperbolehkan. Nah terus kemudian yang ketiga ini adalah untuk menyatakan bahwa keburukan itu adalah memang benar-benar yang batil ya, yang buruk, yang tidak boleh dicontoh oleh kita maupun teman kita ataupun saudara kita ataupun orang lain. Nah itu nggak boleh ya. Jadi boleh kita membicarakan keburukan orang lain, misal ya ada teman kita, saudara kita ataupun tetangga kita itu yang menggunakan jasa riba atau dan seterusnya kayak gitu. Nah itu boleh kita bicarakan, asalkan untuk meyakinkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang batil, dan itu juga untuk menyelamatkan saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita itu tidak mencontoh atau melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut ya. Jadi itu kalau batil harus kita bicarakan bahwa itu tuh batil, bahwa itu tuh tidak baik, atau perbuatan tersebut itu buruk. Oke, baik, insyaallah itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di selanjutnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kultum singkat ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi kita, mengisi waktu-waktu luang kita pada hari puasa kita, di puasa Ramadan kita, dan semoga puasa Ramadan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.